Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rahyu Fahmi, guru di SMP Negeri 2 Lambitu, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya di bawah bimbingan Ibu Siti Nur Najmah sebagai pengajar praktik dan Ibu Yesi Anggraini sebagai fasilitator. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Koneksi antar materi pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Permainan anak adalah pendidikan. Metode kaki among nini among, yaitu metode among siswa. Pelajaran panca indera dan permainan anak tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak sudah diisi oleh Sang Maha Among atau Maha Pemelihara dengan alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan berbagai permainan tradisional dalam proses pendidikan. Asas Trikon, kontinuitas yang berarti pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Konvergen yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Konsentris bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan hanya berupa transfer materi pelajaran saja. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam menyelesaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya merancang pembelajaran inovatif dan menyenangkan sebagai upaya untuk mendapatkan nilai maksimal dalam penilaian kinerja, bukan karena saya memahami kodrat yang ada pada murid. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa yang terpenting murid bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan saat ujian dan bisa mencapai KKM. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Hal ini menyebabkan murid hanya menghafal materi, sehingga tidak jarang juga saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas saat ujian. Selanjutnya, saya pun sering menjadikan keterbatasan fasilitas lab IPA di sekolah sebagai alasan untuk melakukan pembelajaran seadanya dengan metode ceramah dan diskusi yang berpusat pada guru. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa
apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini itu tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, di mana guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, bukan hanya sekedar transfer materi. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid saya, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian, saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa banyak potensi di sekitar yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu kearifan lokal dan budaya Bima. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid. Berikutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian, saya harus kreatif dan inovatif menggunakan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.